Presiden Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan jajaran kabinet merah putih yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Presiden pun memastikan akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kabinet Merah Putih, sebuah kabinet yang diusung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto selaku orang nomor 1 di negeri ini, atau orang yang dipercayakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengarahkan Indonesia ke depan dengan harapan bahwa Indonesia akan maju, ataupun dengan harapan Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya di masa era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Namun, apakah yang telah dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto selama ini itu akan betul menjadikan Indonesia berada pada situasi ataupun kondisi yang baik-baik saja? Ataukah entah sebaliknya, apakah dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ke depan akan membuat Indonesia semakin terbelakang? Nah, ini kita akan melihat beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Dari tindakan yang selama ini yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto, kita melihat bagaimana ketegasan seorang pemimpin yang ada di jiwa Bapak Prabowo hari ini. Kita juga melihat bagaimana ia mengarahkan Indonesia ingin menghabisi para koruptor di negeri ini dengan ketegasan-ketegasan pidato dan narasi-narasi yang ia lontarkan pada saat menyampaikan sebuah pidato. Ini memperlihatkan bahwa Bapak Prabowo Subianto memang betul-betul ingin menjadikan negeri ini atau menjadikan bangsa ini sebagai negara yang maju, negara yang brilian. Memang dari semua perkataan ataupun pidato, narasi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, kita bisa melihat bagaimana keikhlasannya mengurusi negeri ini, keikhlasannya mengurusi masyarakat Indonesia. Namun dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto, yang menjadi kendala hari ini adalah para menteri-menteri yang diusungnya. Ada Natalius Pigai yang hari ini selaku Menteri HAM. Kita melihat beberapa berita yang memperlihatkan sebenarnya Natalius Pigai ini belum lama ia menjabat, ia sudah meminta uang 20 triliun untuk melanjutkan jabatannya ataupun untuk menjalankan kementeriannya. Bukannya ini sesuatu hal yang lucu? Karena kenapa? Karena setiap gerakan, kalau itu pun yang dilakukan oleh Natalius Pigai, bahwa setiap gerakan yang dilakukannya pasti harus beruang. Kita juga melihat bagaimana keblunderan seorang Menteri SDM kemarin, Bahlil Lahadalia, dan beberapa menteri-menteri yang menurut Bapak Prabowo Subianto kinerjanya tidak beres. Nah, itulah yang kemudian yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden hari ini. Apakah memang betul ia akan melakukan reshuffle kepada menteri-menterinya? Karena sejauh ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, betul yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa ia harus mereshuffle menterinya setelah 2 hari setelah 100 hari kerjanya. 70% menteri yang ada di kabinetnya ia harus reshuffle untuk menstabilkan era kepemimpinannya. Menteri-menteri yang kerjanya tidak becus itu, yang bobrok itu, mereka memang harus semuanya direshuffle. Karena kalau tidak direshuffle, maka ini akan mempengaruhi kinerja era kepemimpinan Prabowo ke depan. Saya meminta bagaimana tanggapan persoalan ini. Apakah era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ke depan akan baik-baik saja, ataupun era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto malah kocak?